warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap semangat dan tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, jangan lupa kalian berdoa menurut keyakinan masing-masing. Atau perkembangbiakan manusia. Biakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Ya, perkembangbiakannya secara generatif atau kawin, di mana menggunakan alat kelamin, yaitu jantan berupa testis yang menghasilkan sperma, dan betina ada ovarium menghasilkan ovum, di mana sperma dan ovum akan mengalami peleburan membentuk zigot. Telur ayam, bagian-bagiannya terdiri atas lapisan luar berupa cangkang telur, kemudian putih telur atau albumen, kemudian kuning telur, kemudian bagian 4 itu adalah tali kuning telur atau kalaza, kemudian bagian 5 adalah rongga udara, di mana bentuk sperma pada ayam yaitu seperti pada gambar terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, di mana di bagian spermatogonium membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis pertama membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder masing-masing membelah secara meiosis kedua membentuk spermatid. Masing-masing spermatid akan mengalami degenerasi atau pematangan menjadi sperma. Oogenesis, peristiwa pembentukan ovum, yaitu oogonium akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis pertama membentuk oosit sekunder. Masing-masing oosit sekunder akan membelah secara meiosis kedua membentuk ootid. Dari keempat ootid yang terbentuk, hanya satu saja yang fertil yang akan tumbuh berkembang menjadi ovum, berarti bersifat subur, sedangkan ketiganya akan bersifat polosit atau mati. Perkembangbiakan pada manusia, bahwa alat perkembangbiakan manusia itu lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Fertilisasi adalah terjadi dalam tubuh, yaitu pada umumnya terjadi dalam saluran telur atau oviduk atau tuba fallopi. Embrio berkembangan di dalam rahim induk betina selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Ini disebut dengan masa kehamilan. Alat kelamin pada laki-laki berupa testis sebagai tempat menghasilkan sperma, epididymis tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai saluran sperma, penis untuk memasukkan sperma ke vagina, kelenjar prostat menghasilkan cairan semen, dan pubis adalah rambut kemaluan. Alat pada wanita berupa ovarium tempat menghasilkan telur, oviduk saluran tempat berlangsungnya proses pembuahan atau fertilisasi, rahim tempat tumbuh dan berkembangnya embrio, endometrium dinding rahim tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi, vagina jalan keluarnya bayi yang akan lahir, terdiri dari labio mayora, bibir tebal, labio minora, bibir halus, klitoris, kelentit, dan pubis, rambut kemaluan. Nah, ini adalah alat perkembangbiakan pada laki-laki. Perhatikan gambarnya seperti ini. Bagiannya terdiri atas testis, vas deferens, penis, kelenjar prostat, dan pubis. Gambar pada alat perkembangbiakan wanita bisa kalian perhatikan pada tampilan layar. Terdiri atas ovarium, oviduk, rahim, endometrium, vagina yang terdiri dari labio mayora, labio minora, klitoris, dan pubis. Perhatikan alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang nomor 1 itu adalah rongga rahim atau uterus. Nomor 2 adalah oviduk atau saluran telur atau tuba fallopi, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nomor 3 ovarium, tempat menghasilkan ovum atau sel telur. Nomor 4 adalah rongga vagina. Dan nomor 5 adalah lapisan endometrium.
tempat menempelnya embrio. Perhatikan pada tahap perkembangan embrio dalam rahim. Ini usia dalam 9 minggu, 12 minggu, ukuran tubuh dengan kepala tidak seimbang, lebih besar kepala. Sedangkan pada usia 16, 20, 25, 29 dan 38 minggu itu ukuran bayi sudah pada normal ya, sudah normal dan siap akan dilahirkan. Sifat seks sekunder atau alat kelamin sekunder pada laki-laki ditandai dengan adanya suara membesar, dada membidang, tumbuh jakun, tumbuh rambut pada tempat tertentu misalnya pada ketiak, jamban, kumis, kemudian keluar mani atau pernah mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan pinggul membesar, tumbuhnya bukit kembar, kulit halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan juga mengalami menstruasi. Kelainan atau penyakit sistem reproduksi, contohnya adalah gonore, ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, herpes disebabkan oleh virus, keputihan ini disebabkan oleh infeksi oleh jamur, ini biasanya pada anak-anak perempuan, sifilis atau kencing nanah, ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, vaginitis, infeksi vagina oleh jamur, AIDS, ini disebabkan oleh virus HIV, bisul kelamin disebabkan oleh virus HPV, human papillomavirus, kutu kelamin disebabkan oleh kutu, kemudian klamidia disebabkan oleh jamur klamidia. Nah, ini ada beberapa contoh gejala penyakit kelamin seperti AIDS. Kalian perhatikan pada bibir penderita ini seperti luka terbakar, melepuh, kemudian di seluruh tubuhnya ada bintik-bintik hitam. Kemudian pada penyakit klamidia, ini kalau kalian perhatikan seperti ada benjolan atau bintil-bintil pada alat kelaminnya. Nah, ini harus hati-hati kalian dalam menjaga kesehatan, terutama kaum wanita ya, karena sudah mengalami menstruasi kalian harus bisa menjaga kebersihan. Nah, ini penyakit jengger ayam atau kondiloma, di mana pada alat kelamin tumbuh daging memerah seperti jengger ayam. Nah, ini juga disebabkan karena kalian kurang menjaga kebersihan pada alat kelamin. Nah, ini contoh daripada penyakit gonore atau kencing nanah. Disebut kencing nanah karena mengeluarkan kencing berupa nanah. Ini biasanya pada anak laki-laki karena tidak bisa menjaga kebersihan, terutama di sekitaran alat kelamin. Kemudian ulkus, mole atau koreng. Ya, ini sepanjang alat kelamin banyak korengnya. Kemudian sifilis atau raja singa, ini kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini biasanya juga diderita oleh anak laki-laki. Siklus menstruasi pada wanita. Nah, kalian harus tahu dulu menstruasi itu apa, yaitu peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi itu peristiwa menstruasi yang terjadi secara siklik dan periodik. Siklus menstruasi itu sekitaran 28 sampai 30 hari. Lamanya menstruasi 5 sampai 7 hari. Masing-masing anak tidak sama, tergantung daripada pola makan yang kalian terapkan setiap harinya. Masa perkembangan embrio. Seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun, dalam tubuhnya dihasilkan hormon estrogen. Hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur, kurang lebih 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Peristiwa ini disebut ovulasi. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim atau endometrium selama 1 minggu. Ini disebut nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini disebut masa subur atau fertil. Jadi ibu berpesan bagi anak-anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi harus lebih berhati-hati ya, supaya tidak melakukan pergaulan bebas.
Bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi sigot. Selanjutnya sigot menuju rahim dan menempel dan menetap dalam dinding endometrium. Sigot kemudian membelah secara terus-menerus dari 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya sampai menjadi embrio. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa tetap memperhatikan 6M agar kalian semua dan keluarga tetap sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.